Dan sholat berjamaah tersebut disyariatkan bil Madinati di Madinah. Jadi di Mekah ini belum ada perintah berjamaah, karena di Mekah ini orang-orang Islam sangat sedikit dan mereka mengamalkan Islam pun masih kebanyakan sembunyi-sembunyi. Sedangkan berjamaah ini diperintahkan untuk menampakkan syiar, sehingga ketika Nabi ini dan para sahabatnya masih di Mekah, maka sholat berjamaah ini belum disyariatkan, belum diperintahkan. Nah, ketika di Mekah, Nabi ini kadang-kadang sholat berjamaah, ada yang mengatakan dengan Siti Khadijah, kadang-kadang Siti Ali. Intinya secara umum 13 tahun Nabi ini ya sholatnya ya tidak berjamaah dengan sahabat secara umum, karena belum disyariatkan berjamaah. Wa qaluha, dan minimalnya jamaah itu imam wa makmumun dan makmum. Ini minimalnya jamaah itu ada imam dan makmum. Kalau jamaah ini menurut lughah itu maknanya taifah, golongan. Jamaah ahlu sunnah, berarti golongannya ahlu sunnah. Kalau jamaah menurut ketika safar, jamaah itu minimalnya 3 orang. Jamaah dalam tertib sholat itu minimalnya 2 orang, imam dan makmum. Ini bahasa jamaah ini maknanya ta'ifah. Ini jamaah itu maknanya ta'ifah. Walaupun kita ini di sini, terus misalnya kita ini punya sanad-sanad, punya guru-guru yang jauh dari kita atau sudah meninggal, kita ini disebut sebagai jamaah juga, jadi bukan sendirian. Sehingga Sufyan Tsauri beliau mengatakan, apabila ada seorang faqih di atas gunung, satu orang faqih di atas gunung, sungguh aku mengatakan seorang tersebut itu dalam keadaan berjamaah, maksudnya taifah. Maka pentingnya kita ini jamaah menurut syarat, juga perlunya kita ini berjamaah menurut arti yang sebenarnya. Waya adalah salat berjamaah fil jum'ati, dalam salat Jum'ah, wa subha, summa subuh, summa isya, summa asr, summa dhuhr, summa maghrib, itu afdal. Paling afdal salat berjamaah itu adalah berjamaah dalam salat Jumat. Lalu subuhnya sholat Jumat, lalu sholat subuh, lalu sholat isya, sholat asar, sholat duhur, lalu sholat maghrib. Sholatul jamaah adalah sholat berjamaah itu bi'ada'i maktubah, di dalam sholat a'da yang difardukan. La Jumatan juga tidak, sholat Jum'ah itu sunatun sunnah mu'akkadatun, digalakkan. Ini sholat jamaah di dalam a'da tuba itu di sunnah yang digalakkan, ya, ditekankan, sangat ditekankan. Ini tertib untuk sholat a'da. Li khabari, karena hadis muttafaq alaih yang disepakati sahihnya dari atas hadis tersebut. Sholatul jamaah afdal min sholatil fard bi 27 derajat. Wa afdaliyah taqdin nadbiyah faqat. Jadi hadis ini sholatul jamaah afdal min sholatil fard bi 27 derajat. Ini dipahami oleh segolongan ulama Syafi'iyah, terutama Imam Rafi'i. Hadis ini menetapkan hukum kesunahan saja, bukan fardu. Hadis ini menetapkan tentang hukum kesunahan. Sholatul jamaah afdal daripada sholat sendirian dengan 27 derajat. Hikmatu sabi'a yusrina anafiha fawaid. Hikmahnya 27 derajat itu, di dalam 27 derajat itu ada faidah. Tazidu yang melebihi ala sholatil fard, atas sholatnya orang yang sendirian. Bina bidzalik, dengan 27 derajat tersebut. Jadi 1 derajat. Ketika seorang ini berjamaah dengan 1 derajat, dikerjakan sholat sendirian, itu jauh berbeda. Jauh berbeda faidahnya. Di 1 derajat dikerjakan dalam keadaan berjamaah, terus 1 derajat dikerjakan sendirian, itu bedanya sangat jauh. Itu 1 derajat, padahal jamaah itu ada 27 derajat.
Wa kharaja dan mengecualikan bil adai dengan salat ada al-qadha, salat qadha amiyah. Dia mengecualikan salat ada yaitu salat qadha. Ini tafaqat maqdiyatul imam wal ma'mum sunat jamaah. Ini mengecualikan salat jamaah itu digalakkan itu hanya berlaku dalam salat ada. Hanya berlaku dalam salat ada. Ya, adapun salat qadha itu apakah disunahkan berjamaah? Dilihat. Kalau qadhanya itu mencocoki imam dan makmum, maka disunahkan berjamaah. Sebagaimana dalam satu kisah, satu riwayat, ketika Nabi dalam perjalanan, maka beliau ini kemalam lelah, capek dan sahabatnya sehingga ketiduran. Bangun-bangun matahari ini sudah tinggi. Artinya bangun-bangun Nabi ini sudah masuk waktu duha. Jadi ketinggalan sholat subuh. Lalu beliau memerintahkan sahabatnya untuk pindah dari tempat tersebut. Karena tempat tersebut itu dikatakan banyak jinnya. Lalu Nabi memerintahkan sahabat Bilal untuk mengumandangkan adzan dan iqamah. Terus mereka semuanya sholat berjamaah. Ini adalah dalilnya bahwasanya qadha itu disunahkan untuk berjamaah jika imam dan makmum itu sama-sama dalam qadhaannya. Imam kita punya qadhaan salat zuhur, kawan kita punya qadhaan salat zuhur juga sama, sunnah jamaah. Tapi ini tidak digalakkan. Karena hukum berjamaah yang digalakkan itu hanya berlaku salat ada, bukan salat qadha. Wa ila jika tidak mencocoki qadhanya imam dan makmum fa khilaful aula, maka adalah khilaful aula. Khilaful aula itu ya tidak mubah, ya tidak sunnah, ya tidak makruh. Maka yang lebih utama khilaful aula. Kalau kita punya qadhaan salat zuhur, kawan kita salat asar, maka yang lebih utama yang mana? Jamaah atau salat sendiri-sendiri? Yang lebih utama adalah salat sendiri-sendiri. Karena tidak mencocokinya qadhaannya imam dan makmum itu hukumnya khilaful aula, bukan sunnah. Khilaful aula itu bertentangan dengan yang lebih utama. Sehingga afdolnya yang lebih utama ya kita sholat sendiri-sendiri. Jangan berjamaah. Karena walaupun kita berjamaah ya kita tidak dapat apa-apa. Qadha khalfa qadha seperti sholat ada di belakang sholat qadha. Atau kita ini sholat ada, terus di belakang kita sholat qadha. Misalnya kita punya qadhaan sholat zuhur, terus kita bermakmum dengan orang yang mengerjakan sholat zuhur. Misalnya kita di musola sana sudah sholat zuhur, ternyata datang sini baru didirikan sholat zuhur. Kebetulan kita ini punya qadhaan sholat. Nah kalau kita berjamaah bagaimana? Boleh, tapi itu khilaful aula. Kita tidak dapat apa-apa. Justru yang lebih utama kita sholat sendirian. Wa uksihi dan sebaliknya. Jadi kita ini punya sholat ada. Terus misalnya kawan kita ini kebetulan punya qadha dan kita belum berjamaah. Akhirnya kita mengajak kawan kita, kamu sholat ada, saya sholat qadha. Atau saya sholat qadha sebagai imam, kamu sholat ada sebagai makmum. Itu pun khilaful aula, tidak dapat apa-apa. Meskipun sama sholatnya, duhur sama duhur, tapi imamnya ini qadha, imamnya qadha, makmumnya ada. Itu khilaful aula, tidak dapat apa-apa juga. Wa kharaja bil qadha min wa fardun khawfa nafin, juga sholat fardu di belakang sholat sunnah itu sah, jadi nggak dapat pahala jamaah. Kecuali sunnahnya itu ya sunnah yang tidak perbedaannya itu sudah tafakhus ya. Seperti kita ini sholat rawatib di belakang sholat kusuf gerhana matahari atau gerhana bulan, ini nggak boleh. Ini kalau kita ini sholat fardu, di depan kita ini sholat sunnah, walaupun sholat qobliyah ba'diyah itu sah, tapi tidak dapat pahala jamaah. Auksihi wa tarawih qalba witrin. Auksihi salat witir di belakang salat raweh. Salat raweh di belakang salat witir itu sah, tapi khilaful aula.
Wabil mangdubah bil mangdurah. Ya salat maktubah hingga di belakang salat mangdurah yang dinadarkan. Kalau anak saya lahir laki-laki, saya nadar karena Allah, saya mau salat nadar. Terus kita bermakmum dengan orang yang salat fardu. Nah, ini khilaful aula, tidak dapat apa-apa. Falawa nafilatu falatusanu fil jamaah wala tukrahu. Dan berjamaah salat sunnah itu tidak dimakruhkan, juga tidak disunahkan. Salat sunnah yang tidak digalakkan berjamaah seperti salat qobliyah, seperti salat ba'diyah. Ini diperbolehkan berjamaah tapi tidak disunahkan untuk berjamaah. Karena itu khilaful aula. Qala Nawawi wal sahub, pendapat yang paling benar anaha bahwasanya salat berjamaah itu fardu kifayatin, adalah fardu kifayah. Lirijali bagi laki-laki al-balighin al-qararin al-muqimin fil mu'atta faqat. Menurut Imam Nawawi, salat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah bagi laki-laki yang baligh, yang merdeka, yang mukim dalam salat ada. Bi'aisu yadaru syi'aruha bima khali iqamatiyah. Sekiranya tampak syiarnya berjamaah tersebut di tempat dikumandangkan atau ditegakkan jamaah tersebut. Harus tampak. Kalau belum tampak itu ya semua orang kampung itu dapat dosa. Kalau sunnah muakkad tadi, kalau dikerjakan, kalau ditinggalkan tanpa uzur, itu ya makruh. Dapat makruh aja. Tapi kalau sunnah kifayah, fardu kifayah ini kalau dikerjakan kok belum tampak syiarnya, ya semua orang kampung itu dosa, dapat dosa semua. Dan tanya, wakila innaha fardhu ain. Ada yang berpendapat salat berjamaah itu fardhu ain. Bahwa adalah yang berpendapat salat berjamaah itu fardhu ain itu mazhab Ahmad, mazhabnya Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad salat berjamaah itu fardhu ain. Ini untuk pribadi kita ya fardhu ain, tapi kalau untuk orang lain ya sunnah muakkad atau fardhu kifayah. Wakila syartu li sihhati shalah, ada yang berpendapat menjadi syarat untuk sahnya salat. Ini menurut Imam Daud Ad-Dawiri, bahwasanya salat berjamaah itu menjadi syarat sahnya salat. Tapi mazhab ini sudah tidak terbukukan lagi. Ini mazhab Daud Ad-Dawiri. Beliau berpendapat jamaah itu harus, kalau tidak ya enggak sah salatnya. Nah, ini enggak bisa dipakai. Karena ini sudah tidak dibukukan lagi. Tapi untuk takdir bagi kita itu boleh. La yaqadunat bulin nisa takida rijal. Tidak digalakkan salat berjamaah tersebut bagi wanita seperti digalakkannya bagi laki-laki. Laki-laki itu sunnah muakkad. Kalau wanita itu berjamaah itu bagaimana? Sunnah jika tidak menimbulkan fitnah, tidak ada izin dari suami dan sebagainya. Terus kita batasan salat berjamaah itu ya ada imam, ada makmum. Walaupun tidak ada azan, walaupun tidak ada iqamah, itu sudah dapat fadilah berjamaah. Sehingga Imam Nawawi beliau mengatakan seandainya 2 orang berjamaah dan 1000 orang berjamaah itu 27 derajat sama. Cuman yang 1000 itu memiliki keutamaan yang lain, karena dalam hadis yang lain semakin banyak jamaah ini semakin dicintai oleh Allah. Dan kalau jamaah di rumah dengan istrinya bagaimana? Apakah mendapatkan 27 derajat? Sudah mendapatkan 27 derajat. Ini banyak sahabat, bukan banyak ya, ada beberapa sahabat itu ketika ditanya Nabi, "Kok kamu itu enggak sholat sampai di masjid ya Rasulullah? Saya tadi udah sholat di rumah saya." "Kamu kenapa kok enggak sholat bersama kami ya Rasulullah? Tadi saya sudah sholat di rumah saya." Ini ada beberapa sahabat seperti itu. Dan itu tidak diingkari Nabi, oleh Nabi diperintahkan untuk sholat lagi berjamaah. Ini sahabat.
ini sahabat, cerita sahabat. Cuman kalau kita sholat di rumah itu kita hanya dapat fadilah 27 derajat saja. Nah kalau kita di masjid itu fadilahnya lain, memakmurkan masjid, ya, bisa itikaf di masjid, bisa menampakkan syiar di masjid. Banyaklah fadilahnya, jauh berbeda. Kalau fadilah yang lain jauh berbeda. Tapi kalau untuk jamaah 27 derajat, kita di rumah, di toko, di pasar, di tengah hutan sama 27 derajat. Cuman bedanya memakmurkan masjid itu ya tidak sama. Terus yeah. Tadi kan dikatakan di Mekah sholat berjamaahnya sama keluarga. Kan ada yang saya tahu adanya perintah sholat itu kan Isra Mi'raj. Yeah. Kan setelah Khadijah sudah kondur, udah wafat. Yeah. Nah itu sholat apa yang dilakukan waktu itu? Sebelum diperintahkan Isra Mi'raj, itu Nabi sudah diperintahkan untuk sholat malam. Sekarang ini sholat tahajud. Dulu sholat tahajud itu difardukan atas Nabi. Dulu sholat tahajud itu difardukan atas Nabi. Lalu sholat tahajud ini disunahkan untuk umatnya sebelum turunnya perintah sholat 5 waktu. Kan ketika Isra Mi'raj kan Nabi masih di Mekah, merasa. Ya, masih di Mekah, belum hijrah ke Madinah. Masih di Mekah. Cuman itu belum digalakkan sholat berjamaah di Mekah itu. 13 tahun sahabat di Mekah itu. Karena di Mekah itu penekanannya ya tentang akidah, tauhid, tentang akhlak. Bersihnya hati, sucinya hati, itu yang ditekankan di Mekah. Sehingga di Mekah ini banyak sekali ayat-ayat yang turun itu mengenai bab akhlak, bab tauhid. Nah, ketika di Madinah baru Allah banyak turunkan tentang hukum-hukum itu berlaku di Madinah. Ada hukum had, ada hukum jinayat, ada hukum muamalah, muasyarah itu ketika di Madinah. Terus okay. Misalnya kita ketinggalan jamaah di masjid, atau sudah sampai masjid sudah berakhir, itu apakah kita sebaiknya mengajak salah satu jemaah untuk menemani kita sholat berjamaah, atau kita tetap sholat sendiri aja? Mana yang lebih utama gitu? Baik. Dalam satu riwayat, ketika Nabi sudah menyelesaikan sholat, maka datang seorang sahabat. Maka ketika Nabi melihat sahabat itu, Nabi mengatakan kurang lebihnya, siapa yang mau sedekah, hendaklah menemani sahabat ini untuk sholat berjamaah. Akhirnya salah seorang sahabat menemani sahabat yang terlambat tadi untuk bareng-bareng berjamaah. Pertama, dia dapat pahala menolong saudaranya bisa jamaah. Yang kedua, dia dapat kesunahan mengulangi jamaah 2 kali. Sebagaimana riwayat ceritanya Sayyidina Mu'adz bin Jabal ketika sholat Isya beliau bersama Nabi. Terus beliau pulang ke kampungnya, beliau jadi imam sholat Isya lagi. Itu dalam jumhur ulama itu disunahkan untuk ngulang 2 kali. Cuman yang kedua itu jatuhnya sunnah, bukan fardu. Ya, kita ini kalau ada kawan kita terlambat ya kita kawani berjamaah. Kita ini sendiri dapat menolong dia dan kita dapat kesunahan mengulangi sholat berjamaah. Sebagaimana ada riwayat sahabat datang waktu subuh pada Nabi, terus sahabat ini duduk bersama Nabi ketika iqomah, sahabat ini tetap duduk. Nabi sholat. Setelah sholat ditanya, kamu tapi kok nggak mau ikut sholat? Kamu Islam ya? Kamu sudah Islam? Rasulullah saya ini sudah masuk Islam. Kenapa kamu tadi, apa yang menyebabkan kamu tadi tidak ikut sholat bersama kami? Kami tadi sudah sholat di rumah kami. Kalau kamu sudah sholat di rumah kamu, kemudian kamu datang ke masjid,
Di situ ada berjamaah, kamu ikut lagi karena itu adalah sunnah tambahan bagi kamu. Jadi kalau kita ini kawan kita ada terlambat ya kita ajak salah satu, atau kita paham ini kawan saya terlambat ini, kita ajak berjamaah. Terus Misalnya Ustaz, di posisi yang terlambatnya, misalnya kan kita segan mau minta tolong sama orang, misalnya dia tetap sholat sendiri misalnya, apakah dihitung berjamaah atau tidak statusnya? Kalau misalnya kita nggak sempat minta bantu sama yang lain, atau nggak ada teman yang bisa. menurut ulama mutaakhirin muhaqqiqin, jika dia sudah istiqomah sholat berjamaah, terus ada suatu halangan atau udzur, sampai di masjid ternyata sholat berjamaah udah selesai ini, apakah dia tetap mendapatkan pahala berjamaah atau tidak? Itu pertanyaannya. Menurut Imam Nawawi, enggak dapat berjamaah, enggak dapat pahala berjamaah. Tapi menurut segolongan ulama muhaqqiqin dari kalangan Syafi'iyah, ulama mutaakhirin, tetap mendapatkan pahala berjamaah seandainya dia tidak ada udzur, dia sholat berjamaah. Ya, kalau kita istiqomah sholat berjamaah, misalnya ketiduran atau ada orang sakit atau sehingga kita nggak jamaah, kita tetap dapat pahala berjamaah. Kurang lebih ngono. Terus ini kalau istiqomah lah, beda kalau nggak istiqomah. Terus Jadi kita misalkan pergi ke suatu tempat Ustaz. Jadi di tempat tersebut mungkin dilaksanakan itu sholat yang tentunya itu dikeraskan suaranya Ustaz, maghrib, isya, subuh Ustaz. Jadi begitu kita ikut sholat dalam jamaah, yang imam itu ternyata membacanya itu bacaannya kita bukan ahli sih dalam Quran, tapi yang kita bisa tahu kalau itu bacaannya bagus atau enggak, main tabrak aja panjang pendeknya, kemana-mana kan itu yang baca imam Ustaz. Jadi karena seperti itu, karena kita tidak enak hati, terus kita mau parokoh dari jamaah tersebut Ustaz, menyendirikan, memisahkan dari jamaah, apakah sholat yang seperti itu mendapatkan pahala jamaah Ustaz? Nah itu yang pertama Ustaz. Yang kedua, apa-apa saja yang membolehkan kita tuh parokoh dari jamaah Ustaz? Ya kalau kita sudah istiqomah, ya kita wajib parokoh, karena kita tidak boleh bermakmum dengan imam yang umi, nggak sah sholat kita. Sholat kita nggak sah, wajib untuk mufarokoh. Tapi nggak dapat fadilah berjamaah. Fadilah berjamaah itu maksudnya kalau imamnya itu memenuhi syarat. Imamnya memenuhi syarat, bacaannya memenuhi syarat, baru kita dapat pahala berjamaah. Kalau imamnya itu umi, nah itu kita dapat dosa kalau kita berjamaah dengan dia. Kita berjamaah, kita tahu ini imamnya umi misalnya, seperti imamnya baca Bismillahirrahmanirrahim, kita tetap bermakmum dengan dia, haram hukumnya, dapat dosa tambahan. Maka kita wajib untuk mufarokoh, Kita ya mufarokoh itu kita sholat berjamaah dengan dia, tapi kita tidak perlu ketika kita gerakkan ruku, sujud, kita niatkan tidak mengikuti imam. Ini kadang-kadang orang itu niat mufarokoh, cuman ketika imam ruku dia niatnya juga masih ikut imam, itu batal sholatnya. Mufarokoh tidak seperti itu. Mufarokoh itu kita ini saya niat keluar dari jamaah misalnya. Lah ketika imam ruku, kita ruku tidak mengikuti imam karena tidak kita sendiri. Imam itidal, ya kita tidak itidal, bukan ikut imam lagi. Itu namanya mufarokoh. Tapi kalau kita ikut terus ya batal sholat kita. Itu wajib kita mufarokoh. Kalau di satu perjalanan atau di suatu tempat, seandainya di suatu tempat justru kita tampakkan. Loh kenapa kok sholat sendirian? Karena saya enaknya sholat sendirian. Nah, ketika nanti ditanya baru kita jelaskan. Nah, adapun kita sudah terbiasa jamaah ya kita dapat pahala berjamaah seperti tadi.
tetap kita dapat pahala berjamaah. Seperti tadi, seperti yang pertama tadi. Karena itu termasuk uzur. Mufaraqah itu ada kalanya wajib. Seperti ketika kita tahu jelas imamnya itu umi, wajib mufaraqah. Wajib mufaraqah. Kadang-kadang mufaraqah itu hukumnya makruh. Misalnya imamnya itu bacaannya bagus, kita makruh mufaraqah. Kadang-kadang mufaraqah itu diperbolehkan. Seperti misalnya imamnya itu nggak jelas pemahamannya, dia nggak jelas, kita niat mufaraqah, itu diperbolehkan, nggak makruh. Itu diperbolehkan, nggak makruh. Kadang-kadang disunahkan untuk mufaraqah, seperti imamnya ini dalam keadaan lahen, keliru tapi tidak merubah makna, itu disunahkan mufaraqah. Atau imamnya ini biasa nggak baca kunut, misalnya kita sholat subuh ternyata rakaat kedua dari bangun rukuk langsung sunnah mufaraqah. Misalnya kita sholat di suatu tempat, imamnya nggak baca basmalah misalnya, sunnah mufaraqah. Itu kalau tertib mazhab Syafi'i, di antaranya seperti itu. Terus itu kan tadi perkara yang sholat yang jahar saja. Bagaimana kalau sholat itu yang sir? Kan zuhur asar kita kan tahu misalnya kalau itu kan dalam perjalanan kan. Kalau ini dalam satu masjid kita tuh mengetahui kalau bacaannya nggak betul. Tapi dia menjadi imam di sholat zuhur atau asar, kita kan mengetahui kan. Ya kita tahu maksudnya kan. Apakah itu juga mufaraqah juga atau gimana? Menurut Imam Romli itu tidak perlu mufaraqah, sah sholat kita. Sholat kita sah. Keadaan seperti itu kita nggak perlu membahas, nggak perlu kita meneliti ini umi atau qori, nggak perlu. Sehingga sah kalau sholat sirri. Kalau menurut Ibnu Hajar tegas, tetap tidak sah kalau dia qori, kalau dia umi. Kita wajib untuk membahasnya, ini imamnya ini qori atau umi ini. Ini menurut Ibnu Hajar sampai di situ. Walaupun kita sholat tengah perjalanan, wajib kita bahas ini. Betul-betul jelas nggak ini imamnya ini. Itu kalau menurut versi Imam Ibnu Hajar yang lebih hati-hati. Tapi kalau untuk mudahnya ya si Romli, ya penting menurut beliau sah ya sah. Dan untuk hati-hatinya ya kita teliti. Terus ini saya dalam perjalanan dari sini ke Pekanbaru. Nah ini kan udah termasuk dalam hukum perjalanan. Nah bagusnya kalau berhenti sholat itu yang bagaimana? Bagusnya yang berhenti sholat itu qashar. Yang qashar. Boleh kita sholat sempurna, boleh kita sholat berjamaah, boleh. Cuman ketika kita musafir ini tidak digalakkan kita ini berjamaah. Sunnah berjamaah tapi nggak digalakkan. Artinya kalau jamaah ini misalnya ini fardu ain, ini sunnah muakkad atau ini fardu kifayah, ini kita ketika safar nggak kena semua hukumnya. Karena ini berlaku ketika mukim, gitu loh. Ketika mukim. Tapi kalau untuk safar nggak berlaku ini hukum ini. Cuman tetap disunahkan kita berjamaah karena Nabi pun ketika safar beliau tetap berjamaah. Cuman kalau jamaah ini sudah sampai 3 marhalah disunahkan untuk qashar karena keluar dari perbedaan pendapat. Kalau nggak bisa qashar misalnya ya sholat sempurna atau berjamaah dengan orang tempatan. Itu yang lebih aman. Kalau bisa ya qashar, tetap qashar. Terus kalau dulu mungkin kan kalau sholat jamaah itu kan mungkin ada batas jarak tertentu mas. Kalau dahulu kan masih manual pakai kuda atau berjalan kaki, mungkin jarak yang diperbolehkan jamaah itu kan sekian ratus meter itu ditempuh dalam melewati waktu-waktu tertentu, misalnya zuhur lewat waktu asar baru diqashar. Sekarang ini kan kita udah dalam masa teknologi kan, jadi perjalanan itu kan makin singkat kan, misalkan ribuan kilometer hanya ditempuh dengan jarak yang sekian menit misalnya atau sekian jam. Itu kan waktu itu belum terlewat waktu yang harusnya itu dijamak. Apakah itu memang boleh? Apakah itu harus dijamak juga atau bagaimana? Al-ibra bi umumil abdi bala bi khususi sabab. Yang dianggap itu adalah umumnya lafaz, bukan karena datangnya sebab. Oh, dulu ini pakai unta. Ini jamak boleh, sunnah jamak qashar itu harus kayak unta.
kayak seperti itu. Al ibrah bi umumil lafzi la bi khusus sabab. Yang dianggap, yang dihitung sebagai hukum, yang diambil sebagai hukum itu adalah sesuai lafadz itu, bukan turunnya sebab. Sehingga walaupun waktu bisa diringkas pakai pesawat 1 menit, bisa 20, bisa 100 kilo misalnya, tetap disunahkan untuk qashar. Tetap disunahkan untuk qashar. Karena qashar itu bukan waktu, jarak. Gitu loh. Disyariatkan qashar itu bukan waktu melihat waktunya, tapi jarak. Walaupun seperti orang misalnya ada punya karomah langsung ke Mekah misalnya. Dari Indonesia langsung ngilang sampai ke Mekah, tetap disunahkan qashar di sana. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.